Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan ngebahas tentang film Thor Love and Thunder. Bener ya guys, jadi minggu-minggu ini aku belum banget bahas tentang Thor Love and Thunder. Masih fokus ke beberapa konten yang lainnya. Nah, tapi video kali ini kita akan bahas tentang Thor Love and Thunder. Kemarin juga sudah beredar informasi terbaru ya guys, kalau durasi dari film Thor Love and Thunder ini itu kayak 1 jam 59 menit gitu. Lebih singkat banget ya daripada yang Doctor Strange Multiverse of Madness kemarin. Padahal kalau dilihat konfliknya ini agak sedikit berat ya, apalagi harus mengalahkan Gorr the God Butcher. Tapi nggak apa-apa ya, semoga aja nanti filmnya itu bisa sesuai dengan porsinya. Oke, topik yang akan kita bahas kali ini untuk Thor Love and Thunder itu ke King Valkyrie ya, atau Valkyrie. Jadi masih banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman semuanya yang mempertanyakan kenapa si Valkyrie atau King Valkyrie ini malah jadi pemimpin di New Asgard. Jadi istilahnya kok bisa ya Valkyrie ini malah jadi raja dan pemimpin? Apa yang membuat dia ini layak dan kapabilitasnya itu apa gitu loh. Selain Thor yang memang tidak menginginkan menjadi seorang raja dan tahta raja, apalagi nih yang bisa membuat King Valkyrie ini bisa jadi raja dan layak menjadi King of New Asgard. Jadi kan King Valkyrie ini mendapatkan tahta sebagai raja atau King of New Asgard karena Thor memberikannya secara langsung ketika Thor memutuskan untuk mengarungi galaksi, berpetualang bersama dengan Guardian of the Galaxy dalam rangka mencari jati dirinya siapa dia sesungguhnya. Keluarganya Thor kan sudah tiada, saudaranya juga sudah tiada, Avengers pun sudah menyelesaikan tugas mereka, mengalahkan Thanos dan mengembalikan setengah dari alam semesta, sehingga emang perfect time banget bagi Thor melanjutkan new chapter atas kehidupannya. Di akhir Avengers Endgame, Thor berkata kepada Valkyrie untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, ia tak punya tujuan. Sama seperti yang Thor katakan di film Thor Love and Thunder, bahwa ia seperti tidak memiliki tujuan hidup lagi, sehingga ia harus pergi mencari jawaban, dan tongkat kepemimpinan diserahkan kepada Valkyrie. Hubungan antara Valkyrie dan Thor ini sudah seperti saudara sendiri ya teman-teman. Walaupun pertama kali ditemukan di Thor Ragnarok mereka ini adalah musuh, tapi pada akhirnya mereka berteman dan berjuang bersama. Disinilah King Valkyrie akan sangat berperan penting dalam memimpin para Asgardian di New Asgard. Setelah Surtur menghancurkan Asgard berikut dengan Hela musnah tak tersisa, semua para penduduk Asgard dan semua teman-teman Thor menyelamatkan diri dalam kapal luar angkasa hendak menuju ke bumi demi meminta pertolongan dan juga perlindungan. Namun seperti yang teman-teman ketahui ya, bahwa kapal mereka kan dihadang oleh kapal Thanos dan diserang, sehingga para Asgardian ini sangat sedikit sekali ya bisa sampai ke bumi dan murni tidak membawa apa-apa. New Asgard terletak di Tonsberg, Norwegia, sesuai asal mitologi dan kebudayaannya. Di MCU juga nggak pernah dibahas ya, atau dijelaskan bagaimana reaksi dan pendapat para penduduk di negara Norwegia melihat Thor, Asgardian, Mjolnir, dan mitologi yang mereka percayai ternyata real atau nyata, sehingga abu-abu banget masalah penduduk Asgardian yang tinggal di bumi ini. Nah, ketika Asgardian ini hidup di bumi sebelum dipimpin King Valkyrie, mereka ini seperti menjadi nelayan ya guys, mencari ikan di laut. Karena kan mereka ini sudah jadi penduduk bumi, walaupun mereka makhluk luar angkasa dan umur serta durasi waktu hidup mereka bisa mencapai ribuan tahun waktu di bumi, gak menutup fakta bahwa mereka juga harus bekerja ya untuk mendapatkan uang dan makan seperti dulu di Asgard. Namun setelah dipimpin oleh King Valkyrie, New Asgard ini jadi berkembang dan wilayah mereka jadi tambah bagus, membuktikan bahwa King Valkyrie ini emang selayak itu untuk menjadi pemimpin bangsanya. Jadi selain dia ini kesatria yang hebat dan tangguh, King Valkyrie ini juga memiliki visi misi yang jelas. Tidak seperti Thor ya, kan dia ini memang berkata bahwa dia itu tidak cocok menjadi pemimpin, dia itu cocoknya di lapangan gitu. Karena menjadi seorang pemimpin itu nggak hanya modal kekuatan berkelahi di lapangan saja ya teman-teman, tapi harus memiliki skill yang baik sebagai seorang leader, harus bijak, harus sabar, dan bisa mengayomi masyarakatnya. Oh iya, aku juga punya pertanyaan nih guys. Kalau Asgardian umurnya bisa ribuan tahun, berarti para Asgardian ini di New Asgard di bumi akan selalu hidup survive ya guys, dibandingkan dengan penduduk bumi yang asli yang hanya bisa hidup dengan rata-rata umur 70 tahunan setelahnya kan meninggal. Sedangkan Asgardian baru 1000-an tahun lah ya maybe meninggalnya. Gimana menurut kalian? Apakah para penduduk di New Asgard ini beneran diawasi dan terdaftar
mendaftar di pemerintahan pada planet bumi? Atau gimana? Tulis pendapat kalian ya. Jadi salah satu mata pencaharian pendapatan New Asgard adalah tour and tourism. Yap, benar sekali. New Asgard membuka tempat mereka sebagai tempat wisata ramah keluarga untuk seluruh penduduk di penjuru dunia. Bisa mampir dan berwisata ke New Asgard. Terlihat di beberapa scene di Thor Love and Thunder, ada banyak turis, kapal pesiar, wisatawan, dan juga di series Miss Marvel pada saat Avengers Con ada pamflet dan booth selebaran untuk mempromosikan tour and travel wisata ke New Asgard. Jadi emang pinter banget ini Valkyrie dalam mencari momentum yang baik untuk bisa hal seperti ini menjadi uang pemasukan di New Asgard. Mereka punya Pegasus, punya 2 kambing ajaib yang bisa terbang tentunya, ada Tutgenaser, Tutgrinder, dan mungkin aja masih banyak hal magical sihir lainnya yang mereka tampilkan dalam wisata di New Asgard. Berasa ke Universal Studios, Disneyland, Avengers Campus, sangat menarik banget ya guys. Jadi sudah bisa kita pastikan bahwa pemasukan keuangan terbesar di New Asgard itu adalah dari tour and travel wisatawan di tempat mereka. Dan karena hal inilah ya, jadi penduduk-penduduk yang ada di New Asgard ini memiliki tempat yang lebih layak, tempat yang lebih bagus, dan kehidupan yang lebih baik lagi. Namun dalam prosesnya ini ada permasalahan nih guys yang dihadapi oleh New Asgard dan King Valkyrie, yaitu tentang lingkungan dan energi. Jadi terlihat di salah satu trailer teaser Thor Love and Thunder bahwa King Valkyrie ini seperti ikut dalam pertemuan antar negara-negara di dunia membahas tentang energi dan juga keramahan lingkungan. Dan King Valkyrie ini terlihat seperti sedang disidang ya dalam forum ini. Jadi dalam rangka King Valkyrie ini dalam membangun lagi New Asgard dengan cara wisatawan tour and travel, mungkin itu mengganggu federasi lingkungan di sekitar dan keramahan energi gitulah ya. Makanya orang-orang ini dalam sidang ini seperti menyalahkan King Valkyrie. Jadi mungkin itu cuman bumbu cerita aja ya guys di permasalahan ini ketika King Valkyrie itu memimpin menjadi raja di New Asgard. Kenapa dia ini kan perempuan ya, kok dipanggil raja atau king? Aku nggak usah jelasin lagi ya, kalian pasti sudah tahu jawabannya. Kenapa King Valkyrie ini malah dipanggil king bukannya Gwyn? Jadi itu ya teman-teman alasan-alasan kenapa memang King Valkyrie atau Valkyrie ini layak menjadi raja dan duduk sebagai pemimpin di New Asgard. Gak cocok banget ya kalau Thor, karena kalau Thor itu kan dia memang bukan seorang pemimpin atau raja yang gimana ya, yang duduk saja dan juga memerintah. Dia itu lebih kayak ke act langsung gitu. Walaupun di komik Thor itu memang jadi raja dan juga memimpin ya teman-teman, cuman kalau yang versi MCU-nya ini dia ini lebih bagusnya act langsung aja deh di lapangan. Dan juga untuk pengalaman King Valkyrie ini juga nggak kaleng-kaleng ya teman-teman. Setelah kemarin dia bertarung bersama di Thor Ragnarok, di Avengers Endgame, belum lagi track recordnya sebagai pejuang Valkyrie yang datang mengalahkan Hela walaupun mereka dibantai. At least setidaknya dia ini sudah lebih berpengalaman daripada Asgardian yang lainnya. Karena memang kan sudah tidak ada lagi ya guys di New Asgard itu orang-orang atau kesatria. Tinggal Thor dan juga si Valkyrie. Sedangkan para pejuang lainnya itu kan sudah dibunuh sama Hela. Di event waktu Thor Ragnarok kemarin guys. Cuman yang aku penasaran kemana ya Lady Sif ini. Semoga aja Lady Sif ini tidak kelihatan karena dia selamat ya dari Doom of Asgard dan ketemu lagi dengan Thor, Valkyrie, dan Asgardian lainnya. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku kenapa bisa King Valkyrie atau Raja Valkyrie itu layak memimpin di New Asgard dan menjadi satu-satunya kandidat. Semoga bisa membantu kalian ya dari informasi yang aku bagikan ini. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.